Setiap hari ya dok? Saya Bapak? Setiap hari? Oh mboten, dapat kata mereka. Dan setiap hari nanti kenyuk-kenyuk. Dari dokter semuanya sehat, apa kabar? Terima kasih buat Bapak Ibu hadirin semuanya yang sudah hadir di acara Jumat Berbagi. Jangan lupa juga diingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, karena COVID masih ada, jadi belum hilang ya. Tetap selalu pakai masker, jangan sampai dilepas selama acara. Terus nanti ada pembagian makan, tapi kita tidak makan di tempat ya, semua makan di rumah masing-masing nanti. Ada hijab, terus juga ada beberapa baju bagus pakai, nanti juga ada nasi ya, nasi boxnya. Baik, ibu-ibu semuanya, hadirin semua, ada bapak juga, ada adik-adik juga. Mari, sebelum kita mulai acara hari ini di tempat yang seolah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita buka pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Sambutan dari Ketua Hijabers Community Purwokerto, Bunda Dani. Kepada Bunda Dani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kami dari Hijabers Community Purwokerto berkesempatan bermuajah lagi, berjumpa lagi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik semuanya pada pagi hari ini. Tentu saja alhamdulillah dalam keadaan yang sehat walafiat ibu. Tak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya sampai hari ini sehingga kita masih diberi kesehatan. Yang saya hormati Bu Anjar selaku pendiri PSTK salah satu. Nah, Pak Bayu selaku Ketua PSTK dan juga Bunda Hijaber, Bunda Ida dan tentu saja Dr. Emma, Dr. Rahmawati Training Room, spesialis radiologi, konsultan. Jadi ini tuh bukan hanya spesialis aja, jadi udah konsultan nih. Alhamdulillah kami Hijaber punya dokter yang nanti akan memberikan berbagi ilmu ya, untuk ibu-ibu semuanya, insya Allah sangat bermanfaat. Tanpa ibu harus jauh-jauh, di sini nanti akan dibagikan dengan segala ilmu yang didapat sama Bunda Emma, nanti akan dibagikan kepada ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya di sini. Alhamdulillah, biasanya pada setiap hari Jumat itu kita selalu berbagi. Yang pernah saya ceritakan di sini ibu, setiap hari Jumat itu selalu berbagi warung halal Hijabers. Ini tuh sebenarnya sebagai menyambut Hari Kartini juga. Jadi Kartini Hijabers ini ingin memberikan yang terbaik buat ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak semua di sini. Ini walaupun adik-adik ini sangat bermanfaat juga ya, yang perempuan ya. Ini pasti akan bermanfaat nanti tentang kanker payudara. Karena ini tuh bukan hal yang tabu. Bagikan juga di sini ada yang spesial. Karena menyambut Ramadan, kita bagikan ada mukena, juga ada sarung, baju bagus pakai dan juga ada hijab. Jadi nanti akan kita berikan kepada ibu-ibu, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan buat para donatur.
buat hijaber semuanya yang telah mendonaturkan semuanya ini, semoga rezekinya semakin ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya nggak banyak-banyak ya. Semoga doanya dari saya, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan ibu-ibu pulang ke rumah membawa ilmu yang nanti akan disampaikan sama Bunda Emma. Saya manggilnya Bunda Emma. Beliau itu dokter sama waktu itu spesialis radiologi, konsultan gitu. Tapi karena kita udah kedekatan di Jabar itu biasanya Bunda Emma, jadi nanti akan disampaikan sama beliau. Ini istrinya Dr. Budi Santoso, spesialis bedah yang di Jatiwinangun gitu. Nanti dulunya Pak Budi itu, Pak Dr. Budi itu direktur Rumah Sakit Islam. Mungkin dari saya cukup sekian Ibu, biar acaranya lebih cepat, lebih singkat, karena mungkin ibu-ibu, bunda-bunda semuanya ada yang punya acara lain. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Ningrum spesialis radiologi konsultan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ini terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu Anjar dan juga kepada Bapak Bayu serta seluruh pengurus dari PSDK yang telah bersama-sama menggandeng kami dari Hijabers untuk bisa bersilaturahmi, bertemu dengan Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian pada pagi hari ini. Kebetulan pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu. Jadi berbagi ilmu tentang kanker payudara. Di mana kita ketahui semua bahwa kanker payudara itu sudah menyalip kanker serviks untuk angka kematiannya. Ini tentu tidak hanya menjadi tugas pemerintah ataupun kami dari tim medis saja untuk berusaha menekan angka kematiannya. Akan tetapi juga tugas dari kita bersama, baik itu dari semua organisasi, kegiatan sosial dan masyarakat, serta dari masyarakat itu sendiri. Payudara tidak hanya urusan ibu-ibu, tapi justru dari bapak-bapak ini yang harus betul-betul memberi support kepada ibu dan juga putri-putrinya untuk aware atau perhatian terhadap adanya suatu kanker ataupun tumor yang ganas. Kemudian juga kita harus ketahui bahwa kanker payudara itu tidak hanya mengenai perempuan, akan tetapi bapak-bapak pun juga bisa kena, dan bahkan 80% kanker payudara yang terjadi pada tumor payudara yang terjadi pada laki-laki adalah suatu keganasan. Jadi kalau ibu-ibu masih mungkin benjol itu belum tentu kanker. Jadi tumor itu ada dua macam Bu, ya. Tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Intinya gitu, misalnya, aduh dok, saya itu didiagnosis tumor, aduh sebentar lagi saya mati. Tidak begitu, ya. Benjolan belum tentu suatu keganasan. Memang kalau secara medis semua yang berbenjol kita sebut sebagai tumor, kecuali kalau dia walaupun benjol tapi ada tanda-tanda infeksi. Bisa jadi dia adalah suatu abses. Abses itu bisul bisa juga terjadi pada payudara. Beberapa waktu yang lalu Hijabers juga memfasilitasi ada seorang mahasiswi putri yang terdapat benjolan payudara. Ternyata beliau menderita abses atau bisul. Itu yang bisa. Tidak harus ibu-ibu yang kena, remaja putri ya bisa, anak-anak pun bisa, walaupun kemungkinannya kecil. Okay? Jadi yang pertama itu kita ketahui bahwa kalau kita bicara kanker itu adalah suatu tumor yang ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker ini bisa mulai tumbuh dari kelenjar susu, saluran susu atau yang kita sebut sebagai ductus, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara. Jadi payudara itu kan tidak semuanya berisi kelenjar Bu, ya. Jadi di situ selain ada kelenjar, ada lemak, ada jaringan ikat. Kemudian kita bagaimana sih dok biar tahu kalau
supaya kalaupun betul benjolan itu kanker, itu masih bisa ketemu dalam stage ataupun kita Indonesia sehat, hidup sehat bersama kanker. Artinya apa? Bahwa bahkan orang yang sudah terdiagnosis kanker itu masih bisa hidup sehat. Hidup sehat artinya apa? Artinya bisa berkegiatan seperti saat sebelum beliau terkena kanker. Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia sudah mencanangkan bahwa 2030 Surabaya bebas nyeri pada kanker. Artinya apa? Orang yang tinggal di Surabaya, berKTP Surabaya, dan dengan sakit kanker sudah tidak boleh lagi ada keluhan nyeri. Nanti diharapkan pada tahun 2030. Artinya apa? Kita memang betul-betul menjaga supaya orang yang sudah terkena kanker pun masih bisa hidup sehat. Yang belum terkena kanker paham bagaimana mengenal kanker. Supaya apa? Begitu ada tumornya, segera datang ke tugas medis. Jadi tidak begitu sudah tumornya itu gede banget, bahkan sudah pecah, baru datang ke dokter. Tujuan deteksi dini itu adalah untuk menemukan suatu tumor yang masih bisa disembuhkan dan untuk mengurangi kesakitan dan kematian. Jadi makin dini ditemukan, makin gampang diobati, makin simpel obatnya, dan makin besar harapan untuk hidup. Ya. Nah, karena juga harus diketahui Bu, pernah dapat pasien sudah tumornya itu besar sekali, bahkan payudaranya itu digendong, itu suaminya masih tanya, "Dok, itu apa istri saya harus diambil payudaranya?" "Oh iya Pak, itu sudah gede sekali, kemungkinan besar iya Pak." "Wah, lah ya nanti nggak jadi perempuan dong Dok kalau nggak ada payudara." "Betul." "Oh, lah sih gimana? Orang kondisi sudah begitu." Itu kan ya, artinya apa? Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan saya tanyakan secara pribadi itu langsung kepada pasien tanpa ada suaminya. Beliau itu sebenarnya sudah mengeluh sudah kurang lebih 5 tahun, tapi setiap kali mau periksa suaminya seolah-olah tidak memberi izin. Nggak apa-apa, nggak usah lah, ngapain ke dokter dibuka-buka bajunya. Ya nggak seperti itu. Artinya apa? Ini tugas kita semua kok, nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak apa-apa, nggak ibu, ini tugas kita. Jadi kanker yang makin menyebar. Karena apa? Karena kalau yang kanker serviks yang seperti almarhumah Yulia Rahmawati atau Yulia Perez itu, kita sudah alhamdulillah sudah ada vaksinnya Pak Bu. Sudah ada vaksin anti CA serviks, anti kanker serviks, di mana vaksin itu akan berperang melawan HPV atau Human Papillomavirus. Human Papillomavirus itu termasuk salah satu virus yang mengakibatkan terjadinya kanker leher rahim atau serviks. Kita bicara jadi melebar ya, payudara dan serviks. Nah kalau kanker serviks kan bisa bisa dideteksi dan ada vaksin. Payudara ada enggak? Alhamdulillah belum ada vaksinnya. Artinya apa? Waduh, ini tidak ada vaksin, Dok, gimana Dok? Ya takut. Tidak usah takut. Yang penting kita pinter deteksi dini, pinter sadari. Dah, modal itu saja. Nah kalau kanker serviks gimana Dok? Ibu bisa datang ke puskesmas untuk melakukan pap smear. Pap smear itu kalau sudah umur berapa atau sudah apa Dok syaratnya? Syaratnya sudah berhubungan seks, ya. Begitu seorang perempuan sudah aktif berhubungan seks, tidak peduli terhadap status pernikahan, ya, monggo tindak ke puskesmas untuk dilakukan pap smear. Insya Allah di puskesmas itu untuk pap smear tercover oleh BPJS. Okay? Memang penting, penting sekali. Kenapa menjadi penting? Begitu kita lakukan pap smear, itu kan cuma dilakukan usapan, istilahnya ya memang posisinya nggak enak, posisi seperti ibu melahirkan. Nanti diambil cairannya dari mulut rahim, kemudian diperiksa. Bahkan sekarang ada yang namanya metode IVA. IVA itu bisa dilakukan oleh petugas paramedis, yaitu oleh Bu Bidan. Tindak ke puskesmas, nanti berposisi seperti ibu melahirkan, kemudian mulut rahimnya disemprot dengan cairan cuka seperti
yang di bakso itu, iya, simpel kan? Seperti juga yang di warung-warung bakso itu, disemprot, ceret, dilihat dengan mata telanjang tanpa butuh mikroskop. Bu bidan nanti kasih lihat ke dokter, dok lihat dok serviknya, mulut rahimnya kayak gini. Nanti ibu dokter puskesmas akan melihat mulut rahimnya, nanti ada tidak lesi-lesi pre-cancer. Lesi-lesi pre-cancer itu kalau di mulut seolah-olah sariawan lah Bu ya. Tanya itu naik, tapi angka kematiannya turun. Loh, kok alhamdulillah dok, sakit naik kok malah alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Jangan senang dengan angka kesakitan yang rendah, bisa jadi karena tidak ketahuan, ya kan? Sementara begitu angka kesakitan itu naik, tapi angka kematian turun, artinya masyarakat sudah sadar diri untuk periksa. Oh, ketahuan si aservik ya nggak apa-apa, yang penting terus diobati, bisa sembuh, bisa survive, gitu, okay? Nah ini yang masih PR besar nih di payudara nih. Kita masih betul-betul berjuang, semuanya orang berjuang. Karena apa? Karena untuk screening belum tercover BPJS. Screening apa yang belum tercover BPJS? Yaitu mamografi. Mamografi itu payudaranya ronsen untuk dilihat ada tidaknya kalsifikasi. Kalsifikasi itu kalau saya sebagai radiolog lihat sebagai suatu titik-titik putih lah ya. Nah, dari titik-titik putih itu nanti kita bisa diagnosis bahwa oh ini kemungkinannya ganas, oh ini kemungkinannya jinak, oh ini mungkin titik-titik putih yang disebabkan karena deposit air susu. Itu ada sendiri-sendiri diagnosisnya. Itu sayangnya belum tercover oleh BPJS. Lah nek belum tercover sama BPJS yuk gimana dok? Masa periksa kayak gitu ya butuh uang 200.000 nak, banyak sekali. Nah ya itu kita sudah dikasih oleh Allah yaitu tangan untuk meraba dan juga ingatan untuk mengingat-ingat bagaimana caranya dan tanggal berapa kita harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh diri sendiri pada tubuhnya sendiri. Mulai kapan? Ya mulai remaja lah, mulai anak itu memiliki payudara. Jadi kenapa kok saya semangat sekali di sini berbagi ilmu dengan ibu-ibu supaya ibu bisa ngajari putrinya, ya, bisa ngajari putrinya dan juga bisa praktek pada diri ibu sendiri. Dilakukan begitu anak ibu remaja sampai kapan? Sampai lupa kalau punya payudara. Artinya apa? Sampai seumur hidup, ya. Nah, karena gampang dan gratis. Tinggi rendahnya puting payudara. Ada yang terlalu turun ke bawah atau terlalu naik ke atas enggak? Dilihat, oh putingnya sama. Terus ibu lihat dari samping, gambre sama enggak? Saya menggunakan bahasa-bahasa yang biasa aja ya Bu. Ya, gambre podo nopo mboten. Terus habis itu ibu bisa angkat kedua tangan. Ini dilihat sama kondak, dilihat lagi kanan kiri ada yang nonjol atau tidak, ya. Habis itu ibu kan mandi, ibu mandi siram, terus kan masih ada ngaduk sabun kan, pakai sabun ibu angkat tangan satu begini, kemudian diraba mulai dari ketiak. Jadi mana yang disebut sebagai garis payudara? Garis payudara itu mulai dari ketiak turun ke bawah, ya, bawah sini sampai di lingkar paling bawah dari payudara kita. Oke. Kemudian itu batas bawahnya. Batas atasnya mana? 2 jari dari tulang selangkah atau clavicula. Di sini ya, jadi tulang selangkah, 2 jari di bawahnya. Ini sudah mulai masuk area payudara. Nah, caranya ibu raba dari ketiak, turun ke bawah, kita berputar ke sini, naik sampai sini. Kemudian dari atas turun dengan sentralnya atau pusatnya puting payudara. Atas, samping, semua berputar. Jadi naik ke atas. Kemudian yang seringkali salah itu pasien datang dengan merasa bahwa ada tumor payudaranya. Saya rasa tidak ada, saya USG tidak ada. Ternyata beliau salah pegang. Jadi kalau pegang payudara bukan cemol gini ya Bu. Maaf ya, bukan cemol. Ya ono kabeh kan payudara itu seperti nangka, dalamnya betul memang, ya. Dalamnya itu kan kelenjar. Kelenjar itu fungsinya untuk nyimpen air susu saat kita itu menyusui. Ya
masih mentul-mentul dalamnya. Jadi raganya dengan 3 jari ibu, ya, 3 jari kemudian 3 jari ini, oke. Terus kita raba radial dengan gerakan radial atau sebentar. Nah, sampai ke samping. Itu saja, kanan kiri. Sudah cukup simpel kan? Nah, dengan gerakan simpel seperti ini saja akan menyelamatkan. Setiap hari ya dok? Lalu Bapak? Setiap hari. Oh, mboten, tapi kayak terlepas. Lalu kabarnya nanti kenyum-kenyum. Mboten, jadi itu tadi. Kapan dilakukannya saya ulang lagi, yaitu kalau yang masih haid, sesudah haid sekalian kita mandi besar, ya. Sesudah haid sekalian mau mandi besar. Oh, aku udah bersih nih mau mandi besar. Oh iya, ingat pas lagi di BSD kan diajari sama dokter Emma, aku harus cek payudara. Jadi habis haid. Kalau yang tidak haid, baik karena masalah menopause ataupun KB sonte atau KB susuk, itu ya diingat-ingat aja. Kemudian selain itu apa? Selain gerakan cadari itu, kita juga bisa lihat bagaimana bentuk dari kulit payudara kita. Bentuk kulit payudara yang sehat itu ya mulus, halus. Dari puting payudara ini, baik itu cairan yang kekuningan, merah tua, atau malah keluar darah. Nah, menikah juga harus dipun waspadai, ya. Itu hal-hal yang seperti itu yang kita harus waspada. Sepertinya itu saja yang pada pagi hari ini kita bagikan. Kalau untuk bapak-bapak itu apa toh dok? Di sini ada yang bapak-bapak ya, saya jadinya tambah lagi, tambah sedikit mohon izin ya, biar ya. Kalau untuk bapak-bapak itu tumor apa toh dok yang harus diwaspadai? Yang satu adalah tumor kolorektal atau tumor-tumor pada saluran cerna. Walaupun ibu-ibu juga bisa terkena, akan tetapi kans yang terbesar adalah pada bapak-bapak. Kemudian tumor prostat, oke. Kemudian yang ketiga adalah keganasan ataupun kanker paru. Jadi kanker kolorektal ataupun saluran cerna, kanker prostat, dan kanker paru. Itu 3 jenis ini yang paling besar kemungkinannya terjadi pada bapak-bapak. Kalau misalnya kanker kolorektal, itu apa yang kita waspadai? Adalah satu, pola buang air besar atau bahasa kedokterannya pola defekasi. Kalau mulai ee-nya itu nggak rutin setiap hari, apalagi ee-nya kecil-kecil seperti bibir atau seperti pensil, atau bahkan mungkin kalau ee itu rasanya tidak tuntas, atau malah justru diare yang berkepanjangan, itu sebaiknya periksa. Kemudian kalau prostat, tentu itu yang berhubungan dengan gangguan perkencingan Pak, ya. Gangguan perkencingan misalnya pipisnya terlalu sering, kemudian kalau pipisnya bercabang 2, kemudian kalau pipis merasa bahwa pipisnya tidak tuntas, atau pada saat sudah di depan toilet harus nunggu sejenak baru pipisnya keluar, itu biasanya ada gangguan prostat. Walaupun tidak selalu kanker, okay? Bisa jadi itu adalah suatu pembesaran prostat yang jinak, benign prostat hipertrofi namanya. Itu biasanya memang terjadi pada kesepuhan usia 50 ke atas, itu karena pengaruh hormon. Jadi kalau ibu-ibu ada menopause, bapak-bapak ada yang namanya andropause. Jadi jangan bilang bahwa laki-laki kan nggak ada menopause. Oh salah, memang kamu nggak menopause tapi andropause namanya. Nah, salah satu efek andropause yaitu pembesaran prostat. Saya rasa cukup untuk pagi hari ini. Jadi mungkin dari ibu ataupun bapak ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilahkan. Kan kena prostat, prostat bahaya Bu. Oh, maksudnya kenanya sudah diperiksa di apa Pak? Di Wiradadi. Oh, sampun di USG. Ya, sudah. Oh, okay. Sampun di USG terus sudah dilakukan tindakan operasi atau apa Pak? Tadinya mau dioperasi tapi tensinya saya tinggi, terus saya punya diabetes. Oh ya. Tapi
di bawah normal, jadi nggak jadi dioperasi, tapi obat jalan sudah 2 bulan. Oh, nggih. Tapi yang kedua bulannya saya makan obat seminggu udah keluar sih Pak, apa karangnya apa ya, ke batunya itu. Oh, berarti ada batu juga ya, Pak? Iya. Apa prostat apa bukan itu yang keluar itu kan lagi kencing terus tiba-tiba berhenti terus muncul gitu. Oh, berarti batu, Pak, kalau itu. Nggih. Atau Pak, kayak pasir-pasir gitu? Kayak ini loh, rimpilan gigi itu loh. Oh, ya kayak gigi ya? Nggih. Tiga. Itu biasanya batu, Pak. Nggih, batu. Kan saya pikir perasaan saya juga batu ginjal. Dulu kan saya 98 kena batu ginjal. Tapi lama enggak lama enggak pernah kambuh loh. Begitu kambuh aku pikir batu ginjal, begitu di USG katanya prostat. Oh, nggih. Memang biasanya prostat itu bojonya sama batu, Pak. Ya, jadi kenapa kok saya sebut bojonya itu batu? Prostat itu kan membuat air seni tidak lancar untuk keluar, sehingga membuat deposit dari air kencing itu jadi banyak. Kadang-kala pada beberapa orang deposit itu meninggalkan sisa, yaitu batu-batu tersebut. Emang kalau kencing kayak gini? Ya, kencingnya gini, nggih. Niku nggih berarti Bapak nggih memang wonten prostat, nggih. Memang biasa Pak kasukuan begitu. Nanti pas kontrol ini sama dokter Kartiko. Dokter Kartiko ya? Oh, nggih. Nggih, nanti ditanyakan. Nggih, nanti ditanyakan saja Pak sama dokter Kartiko, karena kalau misalnya pasien-pasien dengan komplikasi yang misalnya tensinya tinggi, kemudian diabetes yang terlalu tinggi, itu memang biasanya ditunda, diberi obat dulu sampai diabetes dan tensinya baik. Dalam artian bisa aman untuk dilakukan suatu tindakan. Oh, nggih. Oh, nggih. Ya, tedun nggih. Tedun atau turun berok, nggih. Jadi tedun atau turun berok itu intinya begini Bu, itu bisa terkena pada siapa saja, baik laki-laki, baik juga perempuan, tidak memandang umur, bahkan bayi pun juga bisa. Karena apa? Pengertian dari hernia itu sendiri adalah berpindahnya organ yang ada di dalam perut. Dari fasi-fasi itu dia bisa aja ada yang renggang. Terus yang renggang itu bisa keisi penggantung usus atau mesenterium, bisa keisi usus atau organ apapun lah yang ada di dalam perut ini, kemudian jadi menonjol. Memang paling sering itu di inguinal atau di selangkangan. Kalau bayi-bayi itu kan juga ada tuh yang masih bayi itu ada hernianya. Ya itu bisa, karena apa? Memang kan masih lemah sekali jaringan pendukungnya, jaringan penyokong tubuh kalau bayi masih lemah. Itu bisa terjadi di selangkangan, bisa terjadi di pubis atau di atas vagina, bisa terjadi di skrotum atau endok-endokan itu Pak, ya yang di belakang penis itu, kantong pernah operasi terus kok tahu-tahu di sini melentung lagi, kalau didumuk kenyuk-kenyuk terus kruyuk-kruyuk. Itu menarik, nanti bisa dipraktekkan lagi di rumah ya kalau kurang puas tadi ilmu sadarinya ya. Terima kasih kepada Dr. Rahmawati Institute Cleaning Room atau Dr. Emma ya, kita biasa panggil Dr. Emma. Terima kasih ilmunya dan pasti insya Allah banyak manfaatnya buat kita semuanya. Gak ngantuk kan ya? Pengen dapat ilmu lagi? Pengen. Sekarang kita ada ilmu agama seperti biasa, ada sedikit tausiah dari Bunda Ida Munawaro dan sekaligus doa penutup nanti ya. Kita sambut Bunda Ida Munawaro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa bermuajahah di PSDK dan sudah mendapat santapan ilmu yang luar biasa. Jazakallahu khairan katsiran Dr. Emma. Beliau sudah spesialis radiologi konsultan dan memang ahli dalam bidang deteksi kanker payudara dan juga kanker serviks.
Jadi pagi hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak mendapat sesuatu yang sangat istimewa. Semoga menjadi bekal untuk menjaga kesehatan kita semua. Tapi jiwa dan raga kita harus disiapkan. Sudah siap menyambut Ramadan, Bapak Ibu? Semuanya puasa? Semuanya sholat tarawih? Sholat 5 waktu tidak ada yang ditinggalkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah buat Bapak Anjar, Ibu Anjar, dan tim juga Pak Bayu yang sudah nguri-nguri PSDK ini. Mudah-mudahan ya Ibu beramal soleh, Pak Anjar sama Bu Anjar yang sudah membangun ini, dia di sana mendapat limpahan pahala jariah yang terus mengalir. Amin. Juga Mbak Mika dan semuanya ya yang sudah menjadi tim yang handal, yang solid di PSDK ini. Marilah pagi hari ini kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan perjumpaan kita, kebersamaan kita memberi manfaat dunia dan akhirat. Tinggalkan semua aktivitas, kita berdoa bersama dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fid duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang bersyukur atas semua yang Engkau limpahkan. Jadikanlah kami semua keluarga yang selalu berbuat baik dan beramal solih. Perbaikilah hidup kami, perbaikilah keluarga kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami dan pertemukanlah kembali kami kelak di surga-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, juga Bapak, atas segala kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada sisa baru anak-anak. الله ربي
kasihkan aja untuk istrinya.